Tertawa Abdullah Al-Tunisi. Bingung raja ini, kenapa engkau tertawa Syekh? Apa kata Syekh Abdullah Al-Tunisi? Karena aku tertawa itu karena akal kau ini lemah dan kau bodoh tentang dirimu sendiri. Nah lihat nih, ulama menasihati raja dan itu pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang kisah tentang taubatnya para kekasih Allah. Nah, dari judulnya ini kita bisa menganalisa bahwa tidak selamanya orang-orang soleh itu berawal dari orang-orang yang soleh pula. Mereka juga punya masa lalu yang kelam. Mereka ada yang suka hura-hura, ada yang pemabuk. Tetapi ketika mereka kembali kepada Allah, Allah akan menerimanya. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita di masa lalu, kalau kita kembali kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam bab yang kedua ini. Yang pertama itu nama sahabat Rasulullah Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia ini penyair, kemudian dia ini penunggang kuda yang handal dari Bani Thaqif. Dia ini juga perawi banyak hadis, dan ia masuk Islam tahun 9 Hijriah. Dia ini seorang pemabuk berat. Dia ini pemabuk berat dan beberapa kali sudah dihukum cambuk, cuman mabuknya ini nggak bisa hilang. Nah, waktu perang Al-Qadisiyah, Abu Mihjan Al-Thaqafi ini ikut dalam rombongan. Nah, lagi-lagi dia minum, mabuk. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas marah besar. Dia dikeluarkan dari pasukan, kemudian dia dipenjara dan diborgol. Dia lihat, dia itu perang paling semangat, cuman mabuknya ini nggak bisa dia tinggalin. Sholat rajin, mabuknya nggak bisa ditinggalin. Apa kata Abdul Razak meriwayatkan bahwa Ma'mar bin Ayyub bin Sirin bercerita, karena seringnya mabuk Abu Mihjan Al-Thaqafi ini, dia terus berulang-ulang mabuknya sampailah dia dipenjara dan dibelenggu tangannya. Nah, waktu perang Qadisiyah itu dia merasa, aduh kayaknya pasukan Islam terdesak nih. Waktu dia dalam penjara itu kayaknya pasukan Islam terdesak. Cinta dia kepada jihad itu tinggi, kebiasaan buruk yang nggak bisa hilang. Akhirnya dia tulis surat kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa isi suratnya itu? Abu Mihjan berkata kepadamu, bila engkau membebaskan aku, membolehkanku menunggang kuda, dan memberiku senjata, tentu aku akan menjadi orang pertama yang kembali kepadamu, kecuali bila aku terbunuh. Jadi dia minta, lepaskan aku pergi ikut perang. Nanti kalau aku selamat, aku balik lagi, aku yang memborgol tanganku sendiri, kecuali aku mati. Maka istri Sa'ad bin Abi Waqqas berani tanpa tahu suaminya membebaskan Abu Mihjan Al-Thaqafi. Diizinkan dia menunggang kuda dari penjara itu, kemudian dibekali dia senjata. Nah, dia susul pasukan. Dia ikut bertempur, dia ikut menyerang banyak musuh dan banyak menebas musuh hingga mati. Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi waktu dalam perang itu nampak oleh Sa'ad bin Abi Waqqas
ini malaikat atau siapa ini, kok mirip Abu Mihjan. Tapi udah nggak mungkin lah Abu Mihjan, pasti Abu Mihjan aja di penjara, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sehingga kedudukan tuh berbalik. Umat Islam menang di perang Qadisiyah ini. Setelah selesai perang, Abu Mihjan betul-betul menunaikan janjinya. Dia pulang, dia berikan senjata, dia serahkan kudanya, dia borgol tangannya lagi. Ketika usai perang, Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke rumah. Di rumah itu dia bertanya kepada istrinya. Istrinya bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana pertempuran kalian? Akhirnya kata Sa'ad, kami itu bertempur terus menerus dengan semangat, tapi kami terdesak hingga Allah mengutus seorang pasukan berkuda yang gagah perkasa. Kalaulah aku tidak memenjarakan Abu Mihjan al-Thaqafi, mungkin aku menduga dia itu. Cuman aku yakin Allah yang mengutus dia. Cuman kok Allah utus wajah yang bermirip dia, itu yang aku bingungkan. Kata istri Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, dia adalah Abu Mihjan al-Thaqafi. Dia kirim pesan kepadaku, suamiku, untuk membebaskannya, dan dia janji akan kembali lagi. Dan akhirnya dia sudah betul-betul kembali dia di penjara. Kemudian apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kembalikan Abu Mihjan. Kemudian Sa'ad sendiri yang melepaskan belenggunya, rantainya dilepas. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku selamanya tidak akan lagi mencambukmu karena mabukmu. Terserah kau lah lagi, kau mau mabuk-mabuklah terus. Apa kata Abu Mihjan al-Thaqafi? Demi Allah, aku tak akan mabuk lagi selamanya. Sedih betul hati aku di penjara, sementara kawan-kawan aku berperang. Aku janji aku tidak akan mabuk lagi. Maka sejak itu Abu Mihjan al-Thaqafi tidak pernah mabuk. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita tidak boleh menganggap bahwa orang yang terus-menerus melakukan kejahatan itu dia tidak akan bisa bertobat kepada Allah, atau dia tidak akan bisa berubah. Tetapi ada orang yang dia suka melakukan kemaksiatan yang berulang-ulang itu, tetapi kecintaannya terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah, dia kuat. Cuman dia nggak bisa meninggalkan kebiasaannya itu. Jadi seharusnya kita ini mulailah tidak suka menganggap rendah kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Karena belum tentu nanti di akhir hidupnya dia dalam keadaan bermaksiat. Bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah. Jadi itu makanya kita kalau lihat-lihat orang bermaksiat, gak usah kita menganggap aku ini kurang ajar betul orang ini pasti masuk neraka orang ini. Nah, itu yang harus hilang dalam diri kita. Karena ternyata sahabat sendiri pun ada yang melakukan maksiat, sudah beberapa kali dicambuk tapi sulit untuk berubah. Sampai akhirnya karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada jihad fisabilillah ini yang mendorong dia akhirnya mendapatkan karunia hidayah dari Allah, dan ternyata Abu Mihjan al-Thaqafi bisa berubah. Nah, itu ya, jangan mudah menjustifikasi orang yang suka maksiat. Nah, kadang kita yang udah rajin ibadah ini selalu menganggap remeh orang-orang seperti itu gitu. Waspada sih boleh-boleh aja, tapi kita pasti tahu ini orang maksiat tapi nampak kok cintanya kepada orang soleh, cintanya kepada Allah itu kelihatan. Cuman dia belum bisa dia mengalahkan hawa nafsu dia karena sudah terlanjur sering melakukan kemaksiatan. Yang kedua ini namanya Yahya bin Yu'man. Dia ini raja Tilmisan. Yahya bin Yu'man ini tinggalnya di wilayah Aljazair. Dia raja di sana. Yahya bin Yu'man, wah, kalau dia bepergian itu paradenya besar, mewah lah hidupnya, itu nama raja ya. Jadi dia itu selalu membawa banyak orang melihat kekayaan dia, keagungan dia. Ada yang berkuda, ada yang jalan kaki, kemudian disemarakkan dengan bendera, umbul-umbul. Nah, rakyat jelata itu semua nyusun tuh di jalan, nah, melihat parade dari Raja Yu'man ini. Nah, orang tumpah ke jalan tuh kalau dia lewat. Nah, orang tumpah dia ke jalan menghormati dia, melambai-lambaikan tangan ya. Sama sebenarnya, karena ketika misal presiden mengunjungi suatu tempat kan
masyarakat ngumpul di jalan, itu hal yang biasa lah melihat itu. Nah, sewaktu para dia kerajaan ini tengah bergerak dengan megahnya, tiba-tiba Raja Yukman ini heran dia melihat ada orang yang nggak mau ngelihat dia gitu. Dari jauh dia udah terperhatikan, nggak mau ngelihat dia, berpaling mukanya. Akhirnya dia kepo, jadi ditanya sama menterinya, siapa orang itu? Sebanyaknya orang yang melihat aku, cuman dia yang tidak mau melihat aku. Maka kata menterinya itu, dia itu Abdullah Al-Tunisi. Ini seorang ulama di sana, Abdullah Al-Tunisi. Dia ini ahli fikih, dia ahli ibadah, dan dia orang yang sangat zuhud terhadap dunia, Tuhan. Nah, ini hebatnya nih. Orang-orang dahulu sama ulama itu bukan main hormatnya. Raja ini langsung turun. Dia langsung turun dari kudanya, dia dekati Abdullah Al-Tunisi dengan penuh hormat. Nah, kadang kan banyak pemimpin ini, usah jauh-jauh lah. Kadang kita diundang misalnya oleh aparat, pejabat. Itu kadang mereka masih sengak kok gayanya gitu kan. Menganggap dia itu, saya ini orang pantas hormati, kamu ustadz siapa gitu. Jadi ada kadang terkesan seperti itu. Kurang dia mengacuhkan, kurang dia menghargai. Kadang pun ibaratnya dia nggak mau duduk sama kita gitu kan, masih kurang menghargainya. Tapi itu hal yang biasa lah. Itu ibaratnya bunga-bunga untuk mengajarkan para ustadznya rendah hati juga gitu. Nah, jadi waktu si Abdullah Al-Tunisi ini didekati oleh Raja Yukman ini, apa kata Raja Yukman ini? Wahai Syekh, apakah pakaian kerajaan yang kukenakan ini sah nggak dibawa sholat? Nah, bertanya dia nih sama ulama ini. Sorry ya, bunyi sepeda motor kuat. Apakah dengan memakai pakaian kerajaan ini sholatku sah untuk dilaksanakan? Karena apa? Pakaian itu bertastakan emas, mutiara, permata, itu kan juga jubah para raja. Tertawa Abdullah Al-Tunisi. Bingung raja ini, kenapa engkau tertawa, Syekh? Apa kata Syekh Abdullah Al-Tunisi? Karena aku tertawa itu karena akal kau ini lemah. Dan kau bodoh tentang dirimu sendiri. Nah, lihat nih. Ulama menasihati raja, dan itu pribadi, tidak di depan orang banyak. Menghormati, ini lihat ya, adab raja ini terhadap ulama, dia rendah hati, dihormati dia. Kemudian si ulama ini pun menasihati dia pribadi, tidak di depan orang banyak, tidak di mimbar-mimbar, berdua. Langsung aja dia ngomong, aku tertawa karena kelemahan akalmu dan kebodohan dirimu tentangmu. Bergetar Raja Yukman ini. Kemudian Syekh ini melanjutkan pembicaraannya. Engkau ini, Raja, tak ubahnya seperti seekor anjing yang berliur darah bangkai sehabis melahap bangkai. Keadaanmu sekarang ini dengan pakaian kau ini seperti anjing yang berliur darah bangkai sehabis makan bangkai. Sekalian dengan isi perut-perutnya, bangkai itu kotorannya kau makan semuanya. Bila dia ingin kencing, ia angkat kakinya agar tidak terkena kencingnya. Jadi ini sindiran yang tajam gitu. Udah banyak makan bangkai, kalau buang air kencing malah diangkat kakinya supaya nggak kena dirinya. Nah, itulah dirimu ini. Engkau sendiri bejana yang penuh dengan barang haram. Ada mutiara, ada emas, ada permata kau kenakan, banyak barang haram yang kau pakai. Tapi kau malah bertanya tentang pakaian. Apa nggak lemah akalmu itu? Layak nggak pakaian seperti ini untuk dibawa sholat? Sama seperti engkau memakan anjing yang berliur darah bangkai, yang habis memakan bangkai, dan kau makan bangkai itu habis-habis. Malah kau nanya suci atau endaknya. Itu kan mau kencing malah ngangkat kaki, padahal kita penuh dengan barang haram.
meresap ke dalam kalbu Raja Yukman seperti air yang memadamkan api. Wah, hilang egonya, dia turun dari kurdanya, serta merta ia tanggalkan jubah kerajaannya itu, dikasihnya ke menterinya, balik kalian semua ke kerajaan. Dan dia berguru kepada Syekh Abdullah Al-Tunisi, dan dia terasa ada keimanan baru di dalam jiwanya itu. Nah, inilah raja yang ramah kepada ulama, nurut kepada ulama, tetapi ingat, ulamanya juga sopan. Sopannya maksudnya apa? Mengajarkan raja itu hanya berdua secara pribadi. Nah, Yahya bin Yukman sang raja itu tinggal 3 hari di rumah Syekh yang fakir ini. Selama hari itu terus dia menangis, dia sesali apa yang luput darinya selama ini, kemegahan telah menipu dia. Nah, hari keempat Syekh Abdullah Tunisi memberikan seutas tali kepada Raja Yukman ini. Wahai raja, waktumu bertamu telah habis. Nah, sunnahnya kita bertamu ke rumah orang kan misalnya 3 hari. Jadi kalau kita bertamu jangan sampai lebih dari 3 hari, akan nyusahin orang jadinya. Nah, 3 hari itulah amal ibadah yang besar dari tuan rumah menjamu tamunya. Tapi kalau udah lewat 3 hari dia masih ridho, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Nah, tapi kalau dia tidak ridho, nah kita tuh yang numpang tolong sadar diri ini kadang udah numpang, nampak orang ramah, nambah harinya jadi sampai seminggu, kan susah orang luarnya. Tapi kalau memberi pula di rumah itu kan, nah mungkin lah. Nah, ini kadang-kadang kan tahu orang baik, udahlah sini aja lah, makan gratis sama gratis, itu yang tidak boleh. Dikasih oleh Syekh Abdullah Al-Tunisi ini tali, bangun carilah kayu bakar. Nah, raja disuruh mencari kayu bakar. Dengan air mata nangis raja ini, bukan karena masalah kerjanya itu, karena penyesalan dia terhadap selama ini kelengahan dia, kemegahan dia telah memperdaya dia sehingga dia jauh dari Allah. Dia pungut kayu bakar dengan tangan yang lembut hingga tangan yang menjadi kasar. Banyak goresan. Kemudian kayu bakar itu diikat, dipikul di atas kepala sampai ia masuk ke jantung kota yang dia yang menjadi rajanya. Kemudian dia jual kayu bakar itu ke pasar. Orang yang melihat rajanya seperti ini semua menangis. Tetapi Yukman tidak peduli karena iman telah merasuk ke dalam jiwanya. Sejak itulah Syekh Abdullah Tunisi kalau dikunjungi orang minta doa, apa kata Syekh Abdullah Tunisi? Kalau minta doa, mintalah kepada Raja Yahya bin Yukman, karena dia itu seorang raja yang ahli zuhud. Nah, lihat nih. Jadi ketika iman itu sudah masuk ke dalam jiwa, itu membuat orang semakin rendah hatinya, hilang kesombongan dari jiwanya. Jadi bila kita melihat ada orang makin ibadah, makin keras hatinya, itu aneh sebetulnya gitu. Jadi orang kalau udah mengerti, udah cintanya kepada Allah, maka tertutup rasa cinta dunianya, sehingga kadang apa yang dia lakukan itu mungkin orang nggak berimei, kok mau-maunya ya kayak gitu. Jadi maka kita nggak boleh menganggap orang yang terlalu taat, sibuk dengan ibadah dia, sehingga dia terlihat tidak sama seperti manusia lainnya. Ya itulah memang keimanan itu sudah merasuk ke dalam jiwanya. Kita yang belum mampu ini seharusnya malu, iri dengan orang kayak gitu, kok aku nggak bisa seperti itu ya gitu. Nah, lihat nih ya, bagaimana seorang raja yang bertobat kepada Allah dan menghargai apa yang dikatakan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, ini namanya Syakik Al-Balqi. Syakik ini dia seorang imam yang ahli zuhud juga, dia ahli ibadah, banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, dan dia berkedudukan tinggi. Dia belajar fikih dari imam besar Abu Hanifah, dan ia murid kesayangan Ibrahim bin Adam. Jadi kalau dia itu suka mengabdi kepada gurunya itu di bawah bimbingan gurunya ini. Jadi dia hari-harinya itu memang bersama guru-gurunya. Nah, Syakik Al-Balqi ini adalah guru dari Hatim Al-Asam yang kita ceritakan di bab pertama di nomor 1 gitu.
Nah, perlu kita ketahui, Syakik Al-Balkhi ini besar dalam keluarga kaya raya. Ini anak orang kaya dia. Nah, dan dia sendiri adalah saudagar, pedagang besar juga. Sampai dalam riwayat disebutkan jaringan bisnisnya itu meluas hingga ke sebagian wilayah Turki, yang kala itu Turki belum masuk Islam. Nah, waktu dia sedang sibuk berbisnis di Turki, Syakik ini dia masuk ke sebuah kuil yang banyak berhala yang untuk disembah. Apa kata Syakik Al-Balkhi ini? Berhala yang kau sembah ini tidak benar. Berhala ini sendiri diciptakan, orang yang menciptakannya. Kalau Allah itu tidak menyerupai apapun, dialah yang maha pemberi rezeki. Berhala yang kalian sembah ini tidak betul ini. Apa yang kalian sembah ini? Nah, itu kata Syakik Al-Balkhi. Kemudian apa kata orang dalam kuil itu? Ucapanmu tidak sejalan dengan perbuatanmu. Maksudmu apa? Kata Syakik keheranan. Apa kata orang ini? Engkau bilang engkau punya Tuhan pencipta yang maha pemberi rezeki dan maha kuasa atas apapun. Tapi engkau sendiri mau bersusah payah pergi ke sini untuk mencari rezeki. Perkataan ini langsung menghujam di dalam kalbu Syakik Al-Balkhi, dan dia pulang ke negerinya. Apa yang dilakukannya? Ia sedekahkan seluruh hartanya, dia pergi menuntut ilmu dan menempuh jalan menuju Allah. Jadi orang banyak nih nyalahin sembahan orang, padahal misalkan kita dilarang, nggak boleh kita menghina sembahan orang. Jadi wah ini berhala, nggak boleh. Yang kita sembah tuh Allah, Allah yang maha pemberi rezeki. Nah, dibalikin sama orang itu. Kau bilang Allah maha pemberi rezeki, ngapa kau harus jauh-jauh kemari nyari rezeki? Akhirnya malu dia, terasa dia, tetapi dia bertobat. Bertobat dengan cara apa? Hartanya dia sedekahkan, dia tuntut ilmu untuk bisa menuju kepada Allah. Sampai apa kata seorang cucu Syakik Al-Balkhi? Kakekku pernah memiliki jaringan bisnis hingga 300 kota. Tapi pada hari kematiannya tidak ada kafan untuk mengafaninya. Karena seluruh kekayaannya ia sedekahkan, hingga saat ini baju dan pedangnya itu masih tergantung. Jadi yang sisa itu hanya baju sama pedangnya. Dari sini kita melihat apa pelajarannya itu, jangan menghina sembahan orang. Kemudian kita harus sadar juga, kalau memang kita yakin dengan Allah pemberi rezeki, kenapa kita mesti terlalu mengejarnya gitu. Dan yang harus kita kejar itu adalah keridhaan Allah, karena kalau Allah udah ridho, kita diberi rezeki, dan rezeki itu bisa kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Nah, niatkan itu, kita kejar dunia ini, tetapi bagaimana harta itu tidak beredar hanya di keluarga kita aja, tetapi bisa berarti untuk orang lain. Nah, buktinya nih orang kaya raya bisa susah loh. Matinya untuk kafan aja udah nggak ada, yang ada cuman untuk pedang dan bajunya. Nah, semua hartanya dapat duit sedekahkan, dapat duit sedekahkan, duit sedekahkan. Nah, ini yang luar biasa pelajarannya dari Syakik Al-Balkhi ini. Orang kaya raya yang menyedekahkan semua hartanya karena dia sadar buru-buru rezeki gitu kan. Menganggap Allah mau pemberi rezeki, tapi dia juga terus berburu rezeki. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah selir Raja Hisham bin Abdul Malik. Jadi waktu itu Hisham bin Abdul Malik ini mendengar kabar ada seorang budak perempuan yang cantik jelita. Dia dengar kabar juga kalau dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu bagus. Kemudian dia bisa bersyair. Budak perempuan itu cerdas. Kemudian cita rasa sastranya itu tinggi. Nah, orang kalau itu suka banget sama sastra. Dan budak itu milik seorang orang kaya di Kufah. Nah, raja ini dapat informasi nih, Raja Hisham bin Abdul Malik ini. Maka mendengar ini, raja langsung melayangkan surat kepada gubernur Kufah. Nah, apa katanya? Meminta tolong belikan budak saudagar itu untuk raja. Dan setelah setuju berdasarkan harga budak untuk dari majikannya, gubernur juga meminta segera mengirim budak itu dengan diantar pelayan. Nah, pelayan diurus itu budak untuk diantarkan ke raja. Langsung diutus budak ini pulang,
dan disepakati harganya itu 200.000 dirham ditambah ladang dan penghasilan panen per tahun 500 miskol. Satu miskol itu 1,5 dirham, bukan miskol ya, miskol. 1,5 dirham kali 500. Jadi itu harga budak ini diminta oleh tuannya. Panen yang kebun yang panennya itu 1 tahun itu 500 miskol tambah uang 200.000 dirham. Nah, diantarlah menuju istana Hisham bin Malik. So, saking sukanya Raja Hisham bin Abdul Malik, dia bikin villa khusus untuk selirnya ini. Disediakan dayang-dayang yang ngurusinnya, disediakan yang pakaian yang indah, aneka pakaian yang indah, perhiasan, kasurnya mewah. Dibedakan nih karena nih high quality nih gitu, untuk dinikahi. Sewaktu raja tengah bermesraan berduaan dengan selirnya di villa itu dengan kasur empuk serba wangi, nah, kemudian saling bertukar kabar, ceritalah syair-syair indah. Betul-betul bahagia Raja Hisham bin Abdul Malik ini. Nah, saat itu terdengar dia suara orang meratap di bawah, orang jalan sambil menangis-nangis. Ditengok oleh raja ini, rupanya orang membawa iring-iringan jenazah. Nah, di belakang jenazah itu ada seorang perempuan tengah menjerit-jerit meratap. Jeritannya itu terdengar oleh Raja Hisham bin Malik, "Demi ayahku yang tengah dipikul di keranda itu, yang tengah diantar kepada para penghuni kubur, yang bakal terasing sendirian di kuburnya, yang akan dibujurkan di liang lahatnya sendirian. Seandainya ayahku hidup lagi, wahai ayah yang tengah diantar, apakah engkau termasuk orang yang mengatakan kepada para pemikulmu, cepat-cepatlah mengantarku? Ataukah engkau termasuk orang yang meratap, pulangkan aku, kemana kalian bawa aku?" Sang raja terharu, berlinang air matanya, lenyaplah seluruh kegembiraannya. Apa kata raja ini, cukup sudah kematian itu menjadi puncak penasehat. Kemudian sang selirnya berkata, jerit perempuan itu menyayat dan rasanya copot jantung aku ini mengingat ketakutanku kepada Allah. Kata Hisham bin Malik, pengaruhnya memang luar biasa kata-kata dia, katanya. Nah, jadi disinilah kita tahu bahwa kadang kita ini mendapatkan hidayah bisa secara tidak sengaja mendengar perkataan orang, sadar kita. Jadi tidak perlu pula kadang harus mendengar dakwah dapat hidayah, itu belum tentu. Kadang dari orang yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita kenal, dia ngomong itu masuk ke kita gitu. Nah, ini contohnya Raja Hisham bin Malik, bukan dari ceramah, dia ngelihat orang meratap lewat di bawah villa dia. Akhirnya sang selir ini tertidur di kursinya. Tiba-tiba dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia terdengar suara mengatakan, engkau diuji dengan kecantikan dan kegenitanmu. Tapi bagaimana keadaanmu bila sangkakala telah ditiupkan? Kubur dibangkitkan dan orang-orang keluar dari kuburnya menuju mahsyar, dan mereka menerima amal-amal perbuatannya. Terkejut sang selir ini, terbangun, dia penuh ketakutan. Nah, selir ini akhirnya dia mendapat hidayah juga lewat mimpi. Jadi bagaimana kau diuji dengan kecantikan. Jadi kecantikan ujian, kecerdasan ujian. Kita dikasih bodoh ujian juga gitu. Cuman memang lebih berat itu kita diuji dengan kemuliaan. Nah, itu yang paling berat. Dihormati orang, dihargai orang, itu yang paling berat. Nah, sang selir ini terbangun dengan penuh ketakutan, lalu dia panggil dayang-dayang, memintanya menyediakan air. Setelah dia mandi, seluruh pakaian mewah, perhiasan dia campakkan. Maksudnya dia kasih lagi ini ke raja. Kemudian dia pergi mengenakan tongkat, kantong yang bergantung saja, pakaian seadanya saja, tanpa banyak pikir, dia pergi menemui raja. Dipandangnya raja, sampai raja pun tidak mengenalinya. Kata perempuannya, aku selirmu. Aku yang telah mendatangi dirimu, tetapi karena kejadian tadi aku bermimpi, aku mendengar gema ancaman di telinga aku ini. Nah, sekarang kan kau telah puas memenuhi keperluanmu terhadapku. Aku menemui
agar engkau membebaskan aku dari perbudakan dunia ini. Hisham berkata, alangkah beda dua kegembiraan yang sudah terjadi. Tadinya aku gembira melihatmu bersamaku, sekarang aku gembira juga melihat engkau ingin mendekat kepada Allah. Pergilah, engkau telah kubebaskan demi wajah Allah. Kemana engkau akan pergi? Kata Hisham bin Malik. Sang selir ini mengatakan, aku akan ke Mekah, aku akan ke Baitul Haram. Kata Hisham bin Malik, pergilah, tidak ada seorang pun yang akan mencegahmu. Maka berangkatlah selir ini dari istana dengan perasaan yang sangat bahagia, bukan sedih, bahagia, karena dia mendapatkan kebahagiaan yang baru, yaitu mendekat kepada Allah. Ia terus menempuh jalan hingga dia tiba di Mekah. Dia tinggal di sekitar Masjidil Haram. Apa amalan dia? Sering betul dia beriktikaf di masjid. Dia berpuasa, mendirikan sholat, itu hari-harinya. Dia kerja nenun, nenun kain, dia tetap bekerja nih. Bukan ngarap duit dari raja tadi, udah dia nggak ada. Dia nenun, kain dijual. Nah, kalau dia udah sore, dia tawaf sendiri, dia tarik Ka'bah, kemudian dia berdoa, duhai alangkah hina dan kotornya aku. Nah, itu doa dia kepada Allah, aku hina dan kotor. Wahai Allah, jangan kecewakan harapanku, bimbing aku pada tujuanku, baikkanlah tempat kembaliku dan banyaklah engkau memberiku. Ya, jadi ini dia mengakui hina aku ini kotor ya Allah, aku ini kotor ya Allah. Jadi ketika hidayah sudah menghujam itu memang luar biasa dampaknya. Andaikan kita sibuk lah dengan aib kita ini, mungkin kita akan tidak akan pernah membahas aib orang lain, karena hati kita ini banyak menganggap bahwa kita ini yang terbaik, kita udah baik lah, kita nggak punya salah lah gitu. Amal kita tuh belum seberapa. Nah, lihat nih, selir dari Hisham bin Malik ini betul-betul bertobat kepada Allah. Sekalipun dia sudah banyak beribadah, dia hanya sibuk dengan aibnya sendiri. Aku hina ya Allah, aku ini kotor ya Allah. Dia terus beribadah, dia tidak lupa bekerja untuk menghidupi dirinya sepanjang siang dan malam sampai kulitnya menjadi kasar. Banyak sholat sudah mengubah tubuhnya, sering menangis mengubah sorot matanya, alat tenun sering melukai ujung-ujung jarinya. Dan dalam keadaan husnul khotimah seperti ini, dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Dalam keadaan dunia dia nggak lupa, dia bekerja, tetap bekerja, tetapi dia lebih berat kepada akhiratnya. Dia cinta kepada Allah, itu yang membuat kebahagiaan yang lain. Nah, ini juga nih, perlu menyadarkan diri kita bahwa hanya mendekat kepada Allah, hati kita pasti akan bahagia. Kita dekat kepada manusia bahagianya beda, dekat kepada Allah tuh bahagianya luar biasa, double jadinya. Jadi untuk nasihat juga nih bagi diri kita ini, jangan merasa suci, jangan merasa yang paling banyak amalnya. Anggap diri kita ini kotor dan hina, sibuklah kita dengan aib kita, karena aib kita ini teramat banyak. Jangan membahas aib orang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini artinya si Bishr, Hafi itu artinya telanjang kaki. Kenapa dia disebut orang yang telanjang kaki? Jadi dia ini di akhir hidupnya terkenal sebagai imam yang sangat rabani, sangat dekat kepada Allah. Takwa dia kepada Allah. Sosok ahli ilmu dan banyak beramal. Dia juga ahli hadis dan berkedudukan tinggi. Nah, dia ini terkenal dengan sebutan Hafi, si telanjang kaki. Mengenai dirinya ini, Ibrahim al-Harbi berkata, di Baghdad aku tidak menjumpai orang yang lebih sempurna akalnya seperti Bishr al-Hafi. Aku tidak melihat ada yang lebih utama dan lebih dapat menjaga lisannya seperti Bishr al-Hafi, yang betul-betul menjaga lisannya. Sampai aku mengira setiap rambutnya itu terdapat akal. Nah, cerdas dia jadinya. Rambutnya ini kayaknya akal aja semuanya. Nah, kenapa kisah tobat Bishr al-Hafi ini? Bishr al-Hafi ini dia tengah berpesta pora di rumahnya. Nah, lagi seru-seruan tuh hura-hura sama teman-temannya, mabuk sampai larut malam, nyanyi, nari-nari. Lewat orang soleh di depan pintu rumahnya, karena ribut rumahnya itu, diketuk sama orang yang soleh di pintunya.
Seorang perempuan, pembantunya keluar, disambutnya orang itu. Ditanya oleh orang soleh ini, tuan rumah yang di dalam rumah ini orang merdeka atau dia hamba sahaya? Kata pelayannya, oh dia orang merdeka. Kemudian apa kata orang soleh ini? Oh berarti betul. Berarti dia betul orang merdeka, karena seandainya yang seorang hamba, tentu ya tidak menjalankan adab pergaulan seperti ini. Berarti dia memang orang merdeka dia. Karena kalau dia hamba, dia tidak akan melakukan pekerjaan yang seperti ini. Dia tidak akan mabuk-mabukan. Berarti dia memang merdeka, dia udah bebas lah. Selintas Bishr menangkap pembicaraan pelayannya itu dengan orang soleh ini. Segera dia pergi ke pintu. Sampai di pintu orang itu udah pergi. Ya katakan kepada pelayannya, siapa yang bercakap dengan kamu tadi? Perempuan itu mengatakan, entahlah, aku juga nggak kenal sama dia. Kemana arah perginya? Ditunjukkan arahnya oleh pembantunya ini. Nah, dia nggak sempat pakai sendal, telanjang kaki lah dia kejar gitu. Sampai dia jumpa, wahai tuanku, kata siapa ini, Bishr al-Hafi ini, wahai tuanku, engkau tadi berdiri depan pintuku, kau ngomong dengan pelayan aku? Iya. Tolong ulang lagi perkataanmu, tuan. Kemudian kata orang soleh ini, aku bertanya kepada pelayanmu, ini orang yang di rumah ini, orang yang merdeka atau seorang hamba saya? Kata pelayanmu, orang merdeka, tuan. Nah makanya wajar dia mabuk-mabuk, wajar dia pesta-pora. Karena kalau dia seorang hamba, dia kan nggak akan mungkin seperti ini. Mendengar itu, langsunglah Bishr al-Hafi ini berguling-guling dari tanah, dihinakan yang mukanya ini, dikasihnya tanah mukanya. Kalau begitu bukan, tuan. Aku ini bukan orang merdeka, tapi aku ini hamba. Aku seorang hamba. Aku bukan orang merdeka. Sejak peristiwa itu Bishr berkelana, bertelanjang kaki penuh penyesalan. Karena dia tahu, aku ini hamba Allah, kok merasa merdeka aku buat maksiat gini gitu. Sampailah dia terkenal disebut dengan Bishr al-Hafi. Bishr, pengenalan yang bertelanjang kaki. Nah, dia pernah ditanya nih, mengapa engkau tidak pernah memakai sandal? Nah, itu ingat ya. Orang soleh, orang yang berilmu, likulli hikayatin bidayah. Setiap cerita itu ada awalnya. Setiap kisah itu ada awalnya. Jadi jangan sembarang kita melihat, oh ini kotor banget sih orang, makainya kok kayak gitu pakaiannya. Jangan. Ada sejarahnya. Jadi contohnya Bishr al-Hafi, orang berilmu, terkenal zuhud, seorang ulama, akhirnya dia nggak pernah pakai sendal. Ditanya sama orang, mengapa engkau tidak pernah pakai sendal? Bishr menjawab, karena guruku tercinta menyadarkan aku pada saat aku bertelanjang kaki mengejarnya, maka aku tidak akan beranjak dari keadaan telanjang kaki ini sampai aku wafat nanti. Jadi orang dengan gayanya itu, dia taat ibadah, gayanya selengean. Kita jangan sembarangan. Ada itu, ada sejarahnya. Kenapa dia sampai seperti itu dia berbuat. Nah, lihat, orang kaya raya, berpesta pora, akhirnya menjadi seorang ulama. Jadi kalau kita sadar nih, aku ini hamba. Jadi kalau kita merasa kita hamba, kita jangan sok dong. Nah, kita jangan sok. Kalau hamba ya udah ikut apa kata Allah melalui lisan Rasulullah. Nah, kalau kita merdeka ya udah, berarti udah bebas, maksiat aja terus. Karena kita orang merdeka kan. Nah, itu yang maksudnya dari Bishr al-Hafi ini. Kemudian yang berikutnya Abu Zaid Abdurrahman al-Zahid. Nah, sedikit tentang dia ini dari Maroko. Dia mengembara ke timur hingga akhirnya menetap di Masjidil Aqsa. Nah, tinggalnya di Masjidil Aqsa, dan di masjid ini dia wafat. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Hani mengatakan, aku pernah menemui Abdurrahman al-Zaid ini di Masjidil Aqsa. Dia menceritakan kepadaku perjalanan hidupnya. Jadi ini dia ceritakan perjalanan hidupnya. Apa cerita dia? Aku ini dulu seorang buruh di negeri Maroko. Lalu hatiku entah mengapa ingin sekali bertobat. Aku ingin berkelana ke negeri-negeri timur untuk menuntut ilmu. Tapi entah mengapa hatiku mengatakan, lunasi dulu kewajibanmu kepada siapapun pemilik harta, atau rad al-mazalim. Akhirnya disewanya orang juru pemanggil bersuara keras, mizar,
orang asing untuk mengumpulkan orang-orang yang pernah satu pekerjaan denganku. Nah, begitu takutnya dia sebelum dia pergi, dikumpulkannya orang dulu yang sama-sama bekerja sama dia. Seorang teman buruh di antara kalian telah bertekad untuk bertobat. Nah, di depan kawan-kawan yang sama-sama buruh, dia ingin bertobat. Siapa di antara kalian yang memiliki hak atas dirinya, silahkan penuhi sekarang. Siapa yang pernah dipukul olehnya, silahkan bila ingin menuntut kisos. Dan kalau ada yang ingin memaafkan, silahkan. Nah, diumumkan tuh ke seluruh buruh itu. Di depan orang banyak, ia menerangkan perihal keadaan dari si Abu Zaid Abdurrahman Al-Zahid ini. Ketika mereka ingin melihatku, kata Abu Zaid ini, menarik tanganku dan memintaku berdiri di tengah khalayak. Jadi dia suruh taruh dia di tengah. Nah, kalau ada yang menuntut pengembalian haknya yang telah kuambil, cepat. Kalau ada yang uang yang kuhutang, ngomong sekarang. Kemudian udah ada yang memaafkan, ada yang berdamai, hingga rasanya tidak ada lagi kewajiban yang dia tunaikan. Tidak ada yang berkenaan dengan hak orang. Nah, ada seorang laki-laki yang berasal dari kota Gamarah, Maroko Utara. Dulu pernah si Abu Zaid ini mencambuk dia 50 kali. Akhirnya pergilah dia ke rumah orang ini. Sampai di rumah orang itu, dia bawa dia ke lapangan di tengah orang ramai itu. Apa kata Abu Zaid ini? Aku pernah dulu memukul kau 50 kali. Ini aku mau berangkat menuntut ilmu. Aku ingin bertobat kepada Allah. Jadi kau pukullah aku balik 50 kali. Jadi orang itu semangat dia. Nah, perlu kalian ketahui, akulah orang yang pernah dicambuk oleh dia. Kemudian setelah itu aku ingin menuntut kisos darimu. Buka bajumu. Akhirnya dibuka baju oleh Abu Zaid. Didekatinya dan dia siap untuk memukul dengan cambuknya. Orang banyak bilang, udahlah maafkan aja dia. Engkau dulu tidak memukulku dengan tanganmu sendiri. Kau pakai tangan orang. Aku ini lemah, akan ku pakai tangan orang yang kuat untuk memukulmu. Baik, aku siap, kata Abu Zaid. Ketika dia telah melihatku, kata Abu Zaid, menunduk dalam posisi siap dicambuk, dia menghambur padaku dan memeluk tubuhku. Kemudian dia berkata, aku bebaskan engkau. Aku telah memaafkanmu. Aku tak akan memberatkanmu melainkan karena ingin menguji kesungguhanmu. Bersedia enggak kau betul-betul menerima kisos? Nah, akhirnya aku bangun dengan perasaan lapang. Nah, lihat nih. Padahal kan kalau kita mau pergi itu, mana ada kita yang sampai mikir sedalam ini kan. Pergi ke rumah orang yang kita hutangin, yang pernah kita berhutang sama dia, terus ngumpulin kawan-kawan, aku ada salah enggak sama kalian. Nah, lihat nih. Saking takutnya dia. Dia ingin betul-betul bertobat. Yang pernah dipukul, dah pukul aku balik. Yang memaafkan silahkan, yang nuntut utang silahkan. Nah, inilah akhlak mulia para ulama ketika mereka bertobat kepada Allah. Jadi kita lihat ternyata kita ini banyak lalainya. Kita ini mudah menyebutkan kesalahan orang. Sementara sebenarnya kesalahan kita teramat banyak. Bila kita bandingkan dengan pribadi para ulama yang kita sampaikan ini, kita masih jauh, kita masih sibuk dengan aib orang. Sementara mereka sibuk dengan kesalahannya sendiri untuk meminta ampun kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti langkah para ulama salafus saleh ini, sehingga lisan kita menjadi baik, hati kita menjadi tenang, dan kita dengan lapang mendekat kepada Allah dan bermohon kepada Allah untuk mengampuni dosa kita yang kotor dan hina ini, agar kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.